Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2, and in this session we want to present our project about analysis of growth centers and economic clusters in West Sumatra. And in this group, there are 3 members. There is me, Alisa Natalia, second is Nathalie Putri, and last is Samila Fadira. The first material will be presented by Samila Fadira. So Samila, time is yours. Okay, I will presentation about material 1, growth abstract. This study aims to analyze growth centers and economic cluster in West Sumatra using 5 growth hypothesis. Padang City emerges as the main growth center with a concentration of 34.63% of large and medium industries. Potential cluster include tourism, food and beverage, agriculture, automotive, and cloud. Policy recommendation focus on infrastructure, human capital development, digitalization, and industrial incentive. Jadi abstrak ini sebenarnya ini bertujuan untuk menganalisis pusat pertumbuhan dan kluster ekonomi di Provinsi Sumatera Barat menggunakan teori kutub pertumbuhan dari Northwest Growth. Kota Padang muncul sebagai pusat pertumbuhan utama dengan konsentrasi 34,63%. Industri besar dan menengah. Kluster potensial meliputi pariwisata, makanan dan minuman, pertanian, otomotif, dan jaringan. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi, dan insentif industri. Second, background. Uneven development is a major challenge for developing countries, including Indonesia. Decentralization since 1999 allows regions to optimize their potential. West Sumatra was chosen for its natural resource, tourism potential, and strong SMEs. However, regional disparities exist. Growth centers and economic cluster are strategic approaches to ensure equitable development and prosperity. Nah, jadi latar belakang ini, pembangunan yang tidak merata merupakan tantangan utama bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Desentralisasi sejak di tahun 1999 memungkinkan daerah mengoptimalkan potensinya. Sumatera Barat dipilih karena kekayaan sumber daya alam, potensi pariwisata, dan UMKM yang kuat. Namun kesenjangan regional masih terjadi. Pusat pertumbuhan dan kluster ekonomi merupakan perkembangan strategis untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan. Next, and the third problem statement. Based on the background of the problem book, the problem formulation in this study are: 1. How is the basic concept of growth center and its implementation in West Sumatra? 2. What is the form of economic agglomeration and its main elements in West Sumatra? 3. What economic cluster are potential or already developed in West Sumatra? 4. What is the relationship between cluster and growth centers and agglomeration? 5. What impact does the existence of growth center and cluster have on the development of surrounding area? And 6. What is the strategy for developing growth centers and optimizing economic cluster in West Sumatra? Jadi di sini berdasarkan latar belakang yang ditampilkan terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar pusat pertumbuhan dan implementasinya di Sumatera Barat. Yang kedua, apa bentuk aglomerasi ekonomi dan elemen utamanya di Sumatera Barat. Yang ketiga, kluster ekonomi apa saja yang potensial atau lebih berkembang di Sumatera Barat. Yang keempat, apa hubungan antara kluster dengan pusat pertumbuhan dan aglomerasi. Yang kelima, apa dampak keberadaan pusat pertumbuhan dan kluster pada pengembangan wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir, yang keenam, apa strategi pengembangan pusat pertumbuhan dan optimalisasi kluster ekonomi di Sumatera Barat. Next, research objectives. Based on the formulation of the existing problems, decisions aims to: 1. Analyze the concept of growth centers. 2. Identify forms of agglomeration and its elements. 3. Analyze
konsentrasi dan keamanan. Yang ketiga, menganalisis potensi kluster ekonomi. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan antar konsep. Yang kelima, menilai dampaknya terhadap pembangunan. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi dan strategi. There is a need to build one or more economic power centers within a country's territory, which are referred to as growth points or growth poles. A growth center is an area that is developing faster economically, socially, and infrastructure than the surrounding area. Walter Christoller, a German geographer, through the theory of central place, posited that the growth of a city must understand the concept of reach and threshold. Reach is the distance that people need to travel to get something they want, while the threshold is the minimum number of people so that the supply of goods is smooth and balanced. Jadi teori yang pertama adalah teori pusat pertumbuhan, di mana konsep pusat pertumbuhan pertama kali dikemukakan oleh Francis Perkins pada tahun 1995. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak selalu terjadi di sembarang tempat, tetapi terbatas hanya pada beberapa wilayah tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya. Ia mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai sebuah konsentrasi industri dalam sebuah tempat tertentu yang keseluruhannya saling berkaitan melalui hubungan antara input dan output dengan industri utama atau biasa disebut dengan propulsive industri. Selanjutnya, Hirschman menambahkan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi di sebuah wilayah suatu negara yang biasa disebut dengan growth point atau growth pole. Nah, pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur berkembang lebih cepat dibandingkan dengan area sekitarnya. Selanjutnya, Walter Christoller, seorang ahli geografi Jerman, melalui teorinya, yakni tempat sentra, mengemukakan bahwa pertumbuhan suatu kota harus memahami konsep jangkauan dan ambang. Jangkauan merupakan jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sementara ambang adalah jumlah minimal penduduk agar supply barang lancar dan seimbang. The second theory is about agglomeration theory. It is spatial concentration, save cost, and drives efficiency. Agglomeration is the spatial concentration of population and economic activities. According to agglomeration is the spatial concentration of economic activity in urban areas due to the savings due to the proximity
special cluster of the firm, the workers and the consumers. It according to Malmberg at 2001 and Kuchoro at 2002. And the next is Albert Marshall divide agglomeration economy or localized industry as a condition of increasing production costs because economic activities are located in the same place. Jadi teori yang kedua adalah teori aglomerasi yang mana berkonsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi menurut Malmberg pada tahun 2001, sedangkan menurut Kuchoro pada tahun 2002. Ia mengemukakan bahwa aglomerasi merupakan sebuah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. The third theory is Porter cluster theory. It is interrelated firms create competitive advantage. According to Michel Porter at 90 and 98, clusters are groups of companies that is related and complementary, thus creating a competitive advantage. Clusters can become hubs of growth due to higher innovation and competitiveness. Economic clusters are a more specific form of agglomeration, which is the grouping of companies and related institutions in a certain industry or sector in a region. Yang ketiga ada teori kluster ekonomi yang menurut Michel Porter pada tahun 1998, kluster merupakan sebuah kelompok perusahaan yang saling terkait dan saling melengkapi, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menjadikan sebuah pusat pertumbuhan karena inovasi dan daya saing yang lebih tinggi. Kluster ekonomi adalah sebuah bentuk aglomerasi yang lebih spesifik, yaitu mengelompokkan perusahaan dan institusi terkait dalam suatu industri atau sektor tertentu di suatu wilayah. The next is about research methodology. This research was conducted within the administrative area of West Sumatra province, which comprises 19 regencies and cities with a total area of approximately 97.30 km square. A qualitative descriptive approach was implied using secondary data sourced from various official publications, especially from the West Sumatra Regional Statistic Agency or BPS for the year 2023. The data collected includes information on industrial distribution, leading economic sectors, and regional development indicators. The research applied analytical frameworks based on growth pole theory, economic agglomeration, and economic clustering to identify regions with potential as growth centers and to explore existing or emerging economic clusters. This approach aims to provide a comprehensive understanding of the regional economic structure and to inform strategic policy direction for regional development in West Sumatra. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera Barat yang memiliki 19 kabupaten kota dengan dengan jumlah luas area sebesar 42.297,30 km kuadrat. Melalui pendekatan deskripsi kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa publikasi ofisial seperti Badan Pusat Statistik Sumatera Barat di tahun 2023. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dari distribusi industri, sektor ekonomi, dan indikator pembangunan wilayah. Peneliti menganalisis kerangka teori berdasarkan teori pusat pertumbuhan, teori ekonomi aglomerasi, dan teori kluster ekonomi.
of the province medium and large scale manufacture industry. Next. Economic agglomeration. Agglomeration refers to the spatial concentration of economic activities in a specific area that yields beneficial cost traffic, knowledge spoilers, and inter-industry linkage. In West Sumatra, economic agglomeration takes three main forms: industrial zones, Padang and Payakumbuh, commercial hubs, Bukit Tinggi and Solok, and port or logistic area, Teluk Gayung Port. Next, policy implication and recommendations. The preference of growth center and economic cluster brings positive impacts such as job creation, increased productivity, and enhanced competitiveness. However, without proper planning, the might lead to regional separatis. Jadi untuk implikasi kebijakan dan juga rekomendasi ialah adanya kehadiran pusat pertumbuhan dan klaster ekonomi membawa dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta daya saing. Selanjutnya terdapat namun tanpa adanya perencanaan yang baik, hal tersebut juga dapat memperlebar adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya strategic recommendation. Number 1, infrastructure strategy, transport and digital network to enhance international connectivity. Number 2, human development, cluster-based vocational training to improve workforce and quality. Number 3, business partnership, foster collaboration between MSMEs, cooperative and investors. Number 4, industry incentives, tax breaks, and listening support for key sectors. Last, economic digitalization, leverage technology for efficiency and competitive. Untuk rekomendasi strategi yang pertama, penguatan infrastruktur seperti pada jalan, pelabuhan, jaringan digital, supaya meningkatkan koneksi antar wilayah. Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi berbasis klaster untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya, kemitraan berbisnis, mendorong kolaborasi antar UMKM, koperasi, dan juga investor. Yang keempat, insentif industri, keringanan pajak dan dukungan perizinan dari sektor-sektor yang terkunci. Selanjutnya, yang terakhir, digitalisasi ekonomi, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi serta daya saing. Last conclusion about material. West Sumatra shows significant potential as a growth center with Padang leading. Agglomeration occurs in industrial, trade and port areas. 5 major clusters were incentivized. Cluster agglomeration and growth modes are interact and enforce each other. With benefits are shared, careful planning is needed to prevent regional inequality. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Sumatera Barat menunjukkan potensi besar sebagai pusat pertumbuhan dengan Kota Padang sebagai pemimpin dari di antara kota-kota yang lainnya. Selanjutnya, aglomerasi terjadi pada bidang industri, perdagangan, dan juga pelabuhan. Juga terdapat 5 klaster utama yang telah teridentifikasi dari materi yang sudah dijelaskan. Klaster aglomerasi dan kutub pertumbuhan saling berkaitan serta saling menguatkan. Meskipun pemanfaatannya jelas, perencanaan yang cermat juga dibutuhkan dalam mencegah ketimpangan wilayah tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Coba lagi itu mas. Di sini bang. Profesi. Silakan awal. Apakah jadi desain? Jadi dari pemaparan materi kelompok 2, saya ingin bertanya. Oh, jadi saudara sih. Durasi. Enggak. Jadi sejauh mana penguatan klaster ekonomi di Sumatera Barat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap daerah terhadap krisis global? Terima kasih, Madam. Kelompok. Baik, terima kasih awal atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Apakah ada? Baik, jika tidak ada kami cukupkan 2 pertanyaan saja untuk diskusi kali ini dan berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Septi Anesia Purnama. Yang pertanyaannya adalah bagaimana interaksi antara pusat pertumbuhan, aglomerasi, dan klaster ekonomi di Sumatera Barat membentuk dinamika ekonomi regional yang berkelanjutan. Kepada Sandra Farian, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Anes. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anes, yaitu pertanyaannya bagaimana interaksi antara pusat pertumbuhan, Penyimpanan tinggal sedikit lagi. Interaksi antara pusat pertumbuhan, aglomerasi, dan klaster ekonomi menciptakan kesenjangan yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Barat. Pusat pertumbuhan seperti Kota Padang bertindak sebagai motor penggerak utama melalui konsentrasi industri manufaktur besar sebesar 34,63% dari total industri di provinsi. Aglomerasi terbentuk melalui konsentrasi geografis kegiatan ekonomi seperti kawasan industri, perdagangan, dan pelabuhan yang bisa menghasilkan efisiensi biaya dan eksternalitas positif. Klaster ekonomi yang merupakan bentuk aglomerasi itu sendiri memperkuat daya saing nasional dan mendorong spesialisasi dan inovasi di sektor-sektor seperti pariwisata, F&B, dan pertanian. Tiga elemen ini saling melengkapi serta pertemuan menciptakan konsentrasi aktivitas, aglomerasi, meningkatkan konektivitas, dan sumber daya dan lain meningkatkan daya saing sektoral. Iya, Wel. Kemana nih bilangnya? Oh, oke aja. Sampai. Oh, masih ke-record kok. Dikembalikan kepada pertanyaan kepada Agnes, bagaimana tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ami terkait pertanyaan bagaimana interaksi antara pusat pertumbuhan, aglomerasi, dan klaster ekonomi di Sumbar. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok. Saya dapat mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya
diversifikasi berperan krusial dalam meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Pada wilayah Sumatera Barat, klaster makanan dan juga minuman yang berbasis UMKM, selanjutnya pertanian, hortikultura, dan juga industri kreatif yang memberikan fleksibilitas dan juga ketangguhan terhadap bencana eksternal. Jadi ketika terjadinya krisis global atau pandemi yang membatasi perdagangan internasional atau mengganggu rantai pasok global, faktor tersebut yang berbasis lokal dengan sumber daya domestik dapat memberikan dan juga dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal, dan juga integrasi digitalisasi dalam kluster seperti e-commerce untuk produk F&B dan juga kerajinan dapat memperluas pasar tanpa ketergantungan pada logistik fisik, dan juga ketahanan tersebut dapat diperkuat melalui pelatihan